Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah hikmah serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Ibu Rosidalina Putri, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan teman-teman sekalian. Di sini saya, Anissa Zahra, dengan NPM 215103007 akan memaparkan atau akan mempresentasikan materi tentang aset tetap. Ada baiknya untuk memulai pelajaran atau mempresentasikan pada pagi hari ini melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan saya bahas atau saya sampaikan, yang pertama ada pengertian aset tetap, yang kedua ada karakteristik aset tetap, yang ketiga ada klasifikasi aset tetap, yang keempat ada metode penyusunan aset tetap, yang kelima ada perolehan aset tetap, dan terakhir ada contoh aset tetap. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pengertian aset tetap. Aset tetap atau biasa dikenal dengan aktiva tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan beberapa pengertian aset tetap menurut para ahli yaitu aktiva berwujud yang dimanfaatkan untuk operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan pada kegiatan norma perusahaan tersebut. Selanjutnya ada karakteristik. Aset tetap biasanya karakteristik dari aset tetap adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset, properti, dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi. Di antaranya yang pertama ada dapat disusutkan. Aset tetap adalah jenis aset yang mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan keausan dan juga tingkat depresiasinya saat penggunaan aset tersebut. Yang kedua, ada memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksikan barang dan menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya, karena barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. Selanjutnya ada klasifikasi aset tetap. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki, membuat aset ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama ada lahan. Salah satu aset tetap adalah lahan, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi. Dalam akuntansi perusahaan, tanah dan bangunan di atas suatu lahan harus dipisahkan dalam pencatatannya. Yang kedua, ada inventaris. Peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan. Misalkan, inventaris pabrik, inventaris kantor, inventaris laboratorium, dan inventaris gedung. Yang ketiga ada metode penyusutan aset tetap. Yang pertama ada penyusutan garis lurus dengan rumus biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikurang nilai residu aset dibagi oleh umur pemakaian. 2. Penyusutan saldo menurun ganda dengan rumus biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persentase depresiasi ganda. Yang ketiga, ada penyusutan saldo menurun dengan rumus biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persentase depresiasi tunggal. 4. Penyusutan jumlah angka tahunan
Dengan rumus biaya penyusutan sama dengan umur pemakaian dikali dengan pengurangan biaya aset dikurang oleh nilai residu dibagi oleh jumlah angka tahunan. Yang kelima ada penyusutan satuan hasil produksi dengan rumus biaya penyusutan sama dengan jumlah produksi dibagi total produksi usia ekonomis dikali oleh biaya aset dikurang nilai residu. Selanjutnya ada perolehan aset tetap. Aset tetap biasanya diperoleh dengan cara mulai dari pembelian aset, sistem barter, surat berharga hingga donasi. Berikut ini beberapa penjelasan lengkapnya. Yang pertama ada pembelian tunai. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil beli secara tunai dan dimasukkan ke dalam pembukuan anggaran perusahaan. Adapun anggaran tersebut berupa total pengeluaran aset dapat dipakai. Yang kedua, ditukar dengan surat-surat berharga. Salah satu cara perolehan aset tetap adalah melalui pertukaran surat berharga. Nantinya akan dimasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan harga pasar saham. Nilai pertukaran ini berguna untuk menjadi dasar pencatatan pendapatan aset tetap. Yang ketiga ada diperolehnya dari hadiah atau donasi. Selanjutnya cara memperoleh aset tetap adalah dengan cara donasi atau transfer tanpa adanya timbal balik. Adapun biaya penyusutan yang didapatkan dihitung dengan cara yang sama seperti aset tetap lainnya. Yang terakhir ada contoh aset tetap. Aset tetap dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya tentu berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing. Namun umumnya yang menjadi aset tetap adalah seperti tanah, bangunan, mesin produksi, gedung perkantoran, mobil perusahaan, furnitur seperti sofa, perangkat komputer, hingga alat dan mesin produksi. Kesimpulannya, menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. B. Digunakan dalam kegiatan perusahaan. C. Dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta D. Nilainya cukup besar. Selesai sudah penyampaian materi dari saya. Ada baiknya untuk mengakhiri presentasi pada hari ini melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kepada Allah saya mohon dan kepada Ibu Rosi saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.